Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga saya di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan semoga yang menonton sekalian dalam keadaan sehat juga. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Sebelum memasuki pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Arsyad Fadli dengan NIM 221040200074. Yang di sini saya melaksanakan tugas mata kuliah Ulumul Quran yang dibimbing oleh Bapak Nasiruddin untuk meresensi buku tentang ilmu tafsir. Buku yang saya ambil di sini berjudulkan Kaidah-Kaidah Tafsir. Seperti ini bukunya, yang ditulis oleh Dr. Haji Abdullah Rahman Dahlan MA, yang diterbitkan oleh penerbit Amzah. Singkat daripada penulis, biografi singkat daripada penulis. Pertama, beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2003 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau menempuh pendidikan SD Negeri tahun 1971, Sanawiyah Al-Wasilah 1976, dan Al-Qismul Ali Al-Wasilah 1978. Di kota kelahirannya Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Oke, lanjut. Kita akan meresensi buku ini dalamnya secara singkat saja ya, yaitu kaidah-kaidah tafsir. Di sini di dalam buku ini terdapat bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, bagaimana orang menafsirkan Al-Quran, bagaimana ilmu-ilmu yang dipelajari, bagaimana cara untuk mengembangkan atau menafsirkan Al-Quran itu menjadi mudah dan dapat dipahami oleh orang awam. Di buku ini terdapat 6 bab. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu pedoman umum penafsiran Al-Quran. Yang pertama ada tata cara menafsirkan Al-Quran. Ya, tata cara menafsirkan Al-Quran yang kita tahu ya, orangnya itu harus benar-benar paham terhadap Al-Quran. Di sini tertulis, seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran terlebih dahulu harus menguasai ilmu-ilmu Al-Quran atau ulum Al-Quran. Salah satu inti dari ilmu-ilmu Al-Quran adalah menguasai kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Sebab itu tidak sembarangan orang dapat menafsirkan Al-Quran. Buku ini disusun dengan maksud untuk membantu para dosen, mahasiswa UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan para pembaca yang berminat terhadap dunia tafsir Al-Quran. Kemudian, kewajiban memperhatikan konsekuensi makna redaksi Al-Quran. Di sini kita harus mengetahui tentang makna di dalam Al-Quran, di dalam suatu ayat yang tersurat dan tersirat. Di situ penafsir harus benar-benar mengeluarkan
makna-makna yang tersurat dan tersirat. Kemudian tidak ada ayat Al-Quran yang saling bertentangan. Antara ayat satu dan yang lainnya itu harus saling bersangkutan. Jadi di sini penafsir harus benar-benar menguasai Al-Quran. Tidak sembarang orang dapat menafsirkan Al-Quran. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 di sini ada kaidah-kaidah yang terkait dengan kebahasaan. Redaksi yang bersifat umum mengandung pengertian umum yang sepadan. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran itu benar-benar bahasanya itu harus universal atau umum, atau agar orang awam pun mudah memahami tafsir yang dikeluarkan oleh penafsir. Jadi di sini kata-kata atau makna itu bisa bersifat khusus dan universal agar mudah dipahami oleh orang. Terus kemudian bab 3. Bab 3 di sini kaidah-kaidah yang terkait dengan hukum. Ketentuan memahami ayat berdasarkan makna redaksi yang umum, bukan makna khusus yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Kemudian ketentuan hukum suatu ayat bergantung pada kondisi yang dipersyaratkan di dalamnya. Tentang apa sih alasan perbuatan syirik, kemudian membunuh para nabi tanpa hak, alasan membunuh anak, melukai gadai dalam perjalanan, jumlah saksi dalam transaksi utang piutang, dan sebagainya. Di situ harus benar-benar dijelaskan bagaimana hukum menyelesaikan suatu masalah melalui tafsir itu. Kemudian bab yang keempat, di sini ada kaidah-kaidah yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Yang pertama tentunya meyakini kebenaran Al-Quran, berarti memahami dan mengamalkan petunjuk Al-Quran. Jadi penafsir itu kita anggap sebagai orang yang menjadi contoh, karena orang yang sembarangan atau orang yang semena-mena tidak bisa dijadikan rujukan. Karena orang yang memahami Al-Quran itu harus benar-benar harus mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak sembarangan ngarang tentang Al-Quran, atau harus benar-benar fokus pada makna yang dikeluarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Bentuk perintah dan penetapan hukum Al-Quran sangat efektif dan efisien. Menyebut sifat yang diseru, menyebutkan efek positif dan negatif suatu perbuatan. Jadi ada suatu perbuatan, penafsir itu harus benar-benar menyebutkan apa efek positif dan apa negatifnya dari perbuatan itu. Kemudian bab yang kelima ada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tauhid. Di sini kita ketahui kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tauhid. Yang pasti tauhid ya, ajaran Al-Quran yang paling berdasar yaitu mengimani Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Berarti beriman kepada nama, makna, dan sasarannya. Sifat rububiyah Allah yang khusus dan yang umum. Yang dimaksud sifat rububiyah di sini yaitu dalam pengertian ini adalah Allah adalah zat yang memiliki dan menguasai segala sesuatu. Dia adalah Allah yang memberi segala kebutuhan dan kepentingan makhluknya. Dia adalah Tuhan yang memberi rizki, kesehatan, akal, kecerdasan, dan mengayomi hamba-hambanya. Kemudian kita lanjut pada bab 6, kaidah-kaidah tentang pedoman hidup. Kita tahu Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak terkecuali Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia, tidak terkecuali apapun agamanya. Al-Quran itu kitabullah. Kemudian iman dan amal menentukan nilai seseorang. Seseorang itu dilihat bukan dari penampilan, bukan dari apa yang dipunya, apa kepunyaannya, tapi kita lihat dari akhlaknya, dari imannya, dari amalnya, apa yang dia perbuat. Pedoman itu
nilai seseorang itu kita lihat dari itu, iman dan amal, tidak dari bagaimana penampilannya, apa yang dia bawa, apa yang dia punya, bukan. Kemudian mengetahui hakikat perintah dan larangan menimbulkan kesabaran untuk melaksanakan atau menjauhinya. Seorang penafsir dan sekaligus orang awam pun itu benar-benar harus mengetahui hakikat perintah dan larangan. Perintah itu ditunjukkan untuk apa? Untuk kita agar semakin iman kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan larangan-larangan apa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga kita tahu dalam larangan itu nanti akan berakibat apa ya. Jadi Nabi pun sudah menyontohkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif, atau perintah Allah dan larangan Allah yang kita harus patuhi, sehingga itu nanti menjadi yang namanya takwa. Dan seorang penafsir harus memegang teguh itu, tidak boleh semena-mena, mentang-mentang punya ilmu, mentang-mentang dia menguasai berbagai ilmu, dia semena-mena terhadap sekitarnya atau sekelilingnya. Itu tidak baik, itu tidak boleh. Kita sebagai orang awam pun, sebagai orang yang bisa dikatakan belum cukup ilmu pun, harus benar-benar memahami apa itu perintah dan larangan, dan kita harus melakukan amal-amal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin di dalam buku ini hanya itu yang penulis tuliskan ya, secara singkatnya. Kalau misalkan secara panjangnya itu butuh waktu lama, atau bisa beli buku ini, Kaidah-Kaidah Tafsir. Saya juga tidak tahu belinya di mana, tapi ya mungkin di toko-toko online banyak Kaidah-Kaidah Tafsir seperti ini. Atau lebih jelasnya bisa searching di Google atau lihat di YouTube juga banyak. Mungkin itu saja video dari saya ini tentang resensi buku ilmu tafsir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.